Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI? Semoga dalam keadaan sehat dan juga lancar menjalankan ibadah puasanya. Hari ini berhadir bersama kita Bang Das Sukri Mujahid Lubis SPD. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Khairi. Udah lama kami menunggu waktu Abang, baru ini sempat Bang ya. Keluar kota terus Bang ya. Enggak lah. Jadi apa ini Bang? Aktivitas ataupun rutinitas sehari-hari sekarang nih Bang? Kalau saya kan sebenarnya freelancer sifatnya, freelancer. Saya banyak terlibat aktif di beberapa survei-survei politik, baik skala nasional maupun lokal, ataupun survei-survei di luar politik, misalnya survei pertanian, kopi, kemudian di BKKBN. Oh, berarti keluar terus lah ya Bang? Jarang di Medan? Kalau lagi jobnya banyak, ya sering keluar kota. Pantas kami payah menghubungnya Bang kan? Baik, jadi sebelumnya Bang, kita membahas lebih jauh. Kami mau tahu profil Abang dulu nih kan, karena di sini kami dapat informasi bahwa Abang itu mantan aktivis mahasiswa. Waduh. Wah, aktivis nih pergerakannya biasanya luar biasa nih Bang. Aduh. Apa aja organisasi yang selama ini Abang ikuti Bang? Sejatinya kan saya masuk ke Medan itu kuliah tahun 2005. Saya orang kampung juga sebenarnya, orang Padang Sidempuan. Oh iya Bang. 2005 saya lulus di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Iya. Nah, ketika berkuliah, saya cukup aktif di organisasi internal jurusan awalnya, di PHBI, Peringatan Hari-Hari Besar Islam, kemudian jurusan, kemudian aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, Fakultas Ilmu Sosial, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat, istilahnya kalau level fakultas. Ya, kemudian pernah di Senat Mahasiswa Universitas. Kalau Senat ini setara BEM lah kalau bahasanya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Cuman kalau di Unimed tidak menggunakan format eksekutif mahasiswa, dia menggunakan format Senat Mahasiswa. Kemudian setelah itu pernah juga saya di HMI menjabat sebagai ketua cabang. Wah, berarti malang melintang Bang ya? Ya, kalau dibilang saya sebagai aktivis mahasiswa, terkadang itu menjadi beban tersendiri juga. Bahwasanya dulu sering demo Bang? Ketika menjadi mahasiswa itu kita dibilang aktivis ya biasa-biasa saja sebenarnya. Kan artinya kalau aktivis dibilang ke kita, rasanya bebannya kita dulu seolah-olah waktu berorganisasi kesannya begini. Tapi kalau menurut saya dulu ya, saya memang beraktivitas total berorganisasi dulu, khususnya di HMI. Bergaul saya di ruang lingkup kawan-kawan yang berorganisasi, dan diskursus saya di luar perkuliahan dulu ya memang diskursus sosial politik dengan berbagai macam latar belakang kawan-kawan, teman-teman yang lain organisasi. Berarti banyak udah jam terbang di organisasi Bang ya? Ya, silahkanlah Khairi menafsirkan itu sendiri. Udah pasti nih. Saya nggak berani disclaimer. Baik Bang, kalau sudah katanya aktivis ini Bang, biasanya sering demo dulu, betul nih Bang?
Ya, saya beberapa kali Bang. beberapa kali pernah ikut demonstrasi. Ini maksudnya lah beberapa pastinya. kali yang bisa dihitung atau nggak bisa dihitung, Bang? Kalau menurut saya begini, mahasiswa itu harus pernah berdemonstrasi. Oh, kenapa gitu, Bang? Itu wajib. Kenapa? Ya karena mahasiswa selain dia punya fungsi, punya tugas menuntaskan akademisnya, dia punya kewajiban menuntaskan akademisnya. Selagi dia berstatus sebagai mahasiswa, secara otomatis dia punya fungsi yang lain. Ada di situ fungsinya sebagai yang lazim disebut agent of change atau agent of social control. Artinya ketika berstatus mahasiswa, fungsi itu melekat. Selain kewajiban dia tentu latar belakang jurusannya, memperkuat dirinya di latar belakang keilmuan yang sedang dia geluti, dia punya tanggung jawab lain. Cuman sejatinya tidak semua mahasiswa punya prinsip dan pemikiran seperti itu ya, Bang? Oh pasti, Iya kan? banyak juga memang. Tapi kalau menurut saya, mahasiswa itu tugasnya tidak hanya sekedar belajar untuk dia cepat tamat. Selesai. Dia harus peka juga terhadap fungsi-fungsi sosial dia yang lain. Cuman jangan jadi mahasiswa abadi juga, Bang, kan? Oh tentu, tentu, Tentu ya, Bang. tentu. Ya walaupun terkadang hal itu cukup sulit ya dihindari karena cukup banyak sebenarnya. Karena kan beraktivitas itu, Bang, kan sampai lupa pelajaran ataupun ketinggalan pelajaran kan biasa itu, Bang, sampai mengejar SKS. Itu yang terjadi kan? Keasikan karena kan begini kalau menurut saya, Khairi. Aktivitas belajar di kampus ini kan terkadang masih ortodoks. Masih gimana saya menggambarkannya? Banyak sekali aturannya, berpakaiannya harus seperti ini, harus pakai sepatu, ujian, masuk jam sekian, bla bla bla. Artinya ada. Nah, sementara kan kalau kita beraktivitas di dunia organisasi ini kan kita bisa bebas mengekspresikan hari ini kita mau diskusi apa, hari ini kita mau berkegiatan apa. Kemudian banyak berinteraksi dengan teman-teman dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan dua sisi yang berbeda nih. Yang di aktivitas perkuliahan ini membutuhkan disiplin yang luar biasa. Walaupun terkadang ada poin-poin atau titik-titik yang membuat kita tidak nyaman. Di sisi lain, beraktivitas di organisasi ini, kita bisa berkreasi sendiri, berargumentasi dengan teman-teman, besok kita mau buat kegiatan apa dan lain sebagainya. Di situ pun kita bisa berkembang, Bang, ya. Iya, Baik, Bang. kira-kira begitu. Oke, Bang, sekarang kita mau bahas satu tema ini, Bang. Temanya tentang siapa benar, siapa salah. Kayak lagu dia, Bang. Lagu Malaysia itu kayaknya. Baik, Bang. Kita ketahui bersama, Bang, minyak goreng saat ini naik, Bang. Yang awalnya sulit, Bang, kan? Terus naik, kemudian minyak pertamax juga naik. Kemudian mahasiswa melakukan aksi, demo sebagai mantan aktivis nih, Bang, ya. Siapa yang benar, siapa yang salah ini, Bang? Kenapa ini bisa terjadi? Oh, sebenarnya kan minyak goreng, BBM ini sebenarnya sebuah hal yang dari rezim ke rezim ini selalu terjadi. Di masa rezim sebelumnya juga, katakanlah di masa Pak SBY juga ada kenaikan BBM dan lain-lain sebagainya. Kalau minyak goreng kita masukkan dia ke sembako, ada kenaikan harga-harga sembako, bahkan langka dan lain-lain sebagainya. Tentu kan ini menimbulkan reaksi. Nah, itu yang saya maksud tadi, ya mahasiswa itu harus bereaksi terhadap itu. Kenapa harus bereaksi? Karena harusnya pemerintah itu mampu mencari jalan keluar dari Solusi ya, Bang? Kondisi-kondisi yang terjadi dan yang harus bisa memprediksi kondisi yang sedang terjadi dan yang bakal terjadi ke depan. Itu makanya pemerintah itu harus punya visi ke depan, harus punya presiden itu dimiliki pembantu-pembantu yang harus mampu memproteksi dini kira-kira ke depan apa ini yang terjadi. Nah, persoalannya hari ini adalah agak sedikit lucu kita, Khairi, misalnya nih, minyak goreng langka. Indonesia ini penghasil perkebunan kelapa sawit yang Terbesar ya, Bang? terbesar di dunia ini. Sangat aneh sekali ketika
di samping kiri kanan rumah kita ada pohon sawit. Tapi kita minyak goreng langka. Ini kan cukup aneh nih. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, seakan-akan pemerintah tidak punya formulasi bagaimana caranya agar persoalan ini selesai. Malah yang ada dari beberapa keterangan oleh menteri yang kita baca di media tentunya, seolah-olah negara ini kalah sama mafia dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan tentu menimbulkan gejolak yang rasa kritisisme mahasiswa itu tentu akan muncul begitu. Ya karena kan mahasiswa itu kan pasti menilai sendiri, wah lucu sekali ya. Banyak hutan kita yang berubah fungsi, yang dahulunya hutan tiba-tiba berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, dan sampai sekarang proses itu terus terjadi. Bahkan banyak di daerah-daerah yang dulunya tidak mengenal pohon sawit, artinya tidak ada pohon sawit tumbuh di situ. Nah, sekarang berubah fungsi menjadi pohon sawit. Nah, tiba-tiba minyak goreng langka. Nah, tentu kan ini kan persoalan yang aneh begitu. Nah, kemudian tanpa waktu yang lama tiba-tiba muncul usulan untuk dari Pertamina untuk menaikkan harga BBM Pertamax, bukan BBM yang bersubsidi memang kan, karena yang bersubsidi itu kalau bahasanya sudah jatuh tertimpa tangga ini, Bang. Ya, padahal terkadang kan banyak juga kalangan menengah ke bawah yang menggunakan bahan bakar Pertamax. Apalagi kan yang ngerti dunia otomotif misalnya lebih kan bagus katanya, Bang, ya. Lebih bagus, plus juga kendaraan-kendaraan yang baru-baru sekarang kan lebih terawat katanya kalau pakai Pertamax, sehingga kan yang menggunakan Pertamax ini belum tentu memang yang kalangan menengah ke atas, yang menengah ke bawah juga banyak begitu. Jadi, Bang, aksi mahasiswa ini bukan hanya kalau kita lihat di media sosial, bukan hanya masalah minyak ini, Bang. Masalah 3 periode juga. Oh ya. Jadi ini, Bang, wacana yang dibangun ini di tengah-tengah masalah minyak ini dibangun pula wacana yang seperti itu. Apakah pemerintah ini ada maksud tertentu atau bagaimana ini, Bang? Kalau kita, pandangan Abang? Kalau asumsi saya begini, deteksi katakanlah deteksi akademis saya begini. Sebenarnya mungkin presiden kita yang sekarang, Jokowi, sama sekali tidak ingin 3 periode, katakanlah begitu. Tapi opini ini terus dibangun, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bla 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 bla, pelan-pelan. Nah, lama kelamaan juga Pak Jokowi tidak memberikan keterangan yang lain. Dia tidak ada keterangan yang lain setelah pembicaraan mengenai ini mulai tensinya meningkat. Dia tidak punya keterangan, dia tidak ada statement keterangan yang lain. Nah, tentu kan ini sebagai aktivis atau sebagai mahasiswa, kita bertanya-tanya nih, ini malu-malu tapi mau atau gimana ini? Kan kira-kira kan begitu. Sebelum aksi mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 11 itu, Bang, dilakukan Bapak Jokowi ini selaku presiden pertemuan membahas persiapan pemilu nih di Istana Bogor. Oh, karena apakah karena adanya aksi itu maka dibuat atau bagaimana ini, Bang? Pandangan yang pasti kan jadwal aksi duluan terbit. Oh, betul, memang jadwal aksi duluan terbit. Apakah karena hal tersebut maka mereka membuat pertemuan ini atau bagaimana? Kalau itu saya tidak bisa pastikan ya. Tapi saya yakin dan percaya pertemuan presiden pembahasan tentang finalisasi jadwal pemilihan umum 14 Februari 2024 itu dipublish sedemikian rupa tentu untuk mengcounter dan juga meminimalisir mahasiswa yang mau berunjuk rasa di keesokan harinya begitu. Dan bahkan, Bang, ini yang paling menarik ini. Langsung pelantikan Ketua KPU dan Bawaslu dilakukan pada 12 April. Artinya pasca, Bang, ya. Pasca aksi mahasiswa. Jadi mengapa bisa seperti ini kan?
Ya, Seperti yang abang bilang tadi, malu-malu tapi mau. ya ini makanya kan begitu Iya. kan. Kemudian begini, harus kita akui juga bahwasanya banyak pembantu presiden kita ini yang sekarang punya komunikasi yang buruk dalam hal humas, hubungan kemasyarakatan. Terkadang pagi keterangannya begini, siang udah berubah, Iya. dibantah oleh menteri yang lain. Kemudian begini, dibantah oleh menteri yang lain. Sesama mereka saling bantah membantahan. Nyaris tidak ada koordinasi. Manajemen di kabinet ini menurut saya juga sangat buruk. Nah, ini kan membuat kita terkadang kebingungan nih, mau mengantisipasi, membuat langkah dan lain-lain sebagainya. Mana yang benar ini bang ya? Mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Ketika informasi tentang 3 periode ini di semua media elektronik, di semua media sosial, pembahasan tentang ini di situs-situs media sosial juga selalu bermunculan. Pembahasan-pembahasan tentang ini. Artinya, kenapa itu dibahas? Karena ini kan isu menguat. Nah, ketika isu menguat ini, Presiden tidak kesannya membiarkan. Tidak ada kalimat bantahan dia yang lain. Ya kan? Tentu, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, ini bertanya-tanya, ini jangan-jangan memang mau di setting nih kan gitu gitu. ya. Kemudian ada lagi percakapan tentang big data yang menginginkan sekian. Tidak hanya itu, Khairi. Banyak hari ini yang aneh-aneh sebenarnya. Contoh, seperti ILC episode yang lalu misalnya. Udah di YouTube ya bang? Nggak ada di TV ya? Saya memang menyaksikan ILC udah jarang live, tapi di YouTube selalu saya saksikan. Misalnya tema dia kemarin itu harga-harga kebutuhan bahan pokok naik, begitu kan. Tapi elektabilitas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi sekian puluh persen, 73 sampai 75%. Nah, ini kan premis-premis yang nggak nyambung nih, ya kan? Seberangan ya bang? Iya, berseberangan nih, berseberangan. Nah, kemudian berbagai lembaga survei merilis, ada dari Kompas, kemudian ada dari Indikator yang saya saksikan di situ kan yang merilis surveinya. Nah, tentu kan ini kan kalau kita sebagai katakanlah orang akademis, pasti bertanya-tanya nih. Harusnya kalau sesuatu itu buruk, hasilnya pasti akan buruk. Turun setidaknya. Turun setidaknya. Ini tidak persepsinya hasilnya buruk, tapi persepsinya meningkat begitu. Jadi kalau tadi abang katakan informasi di pagi hari beda, di siang hari beda, hal yang seperti ini juga membuat masyarakat bingung sebenarnya. Pasti bingung. Jadi bang, baik. Setelah Bapak Jokowi ini, Pak Presiden kita melakukan pelantikan terhadap Ketua KPU dan Bawaslu ini, sebagai mantan aktivis nih bang, apa langkah yang harus dilakukan mahasiswa ini bang? Kan rasanya nggak perlu demo lagi nih bang, kecuali minyak ya bang. Minyak kan memang belum stabil saat ini. Bapak Jokowi sudah mengambil sikap bahwasanya tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024. Artinya kan tidak 3 periode. Beliau sudah membuat statement seperti itu. Apa langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa, bang? Saya lebih sepakat begini, bukan lebih sepakat ya, berpendapat begini. Ini juga kan belakangan ini juga aksi mahasiswa juga menurut saya agak sedikit kacau. Kenapa? Di periode kedua Jokowi ini sudah terjadi beberapa aksi skala besar ya, skala besar. Yang pertama itu tentang perombakan KPK, ya kan, undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kemarin tentang undang-undang tenaga kerja, itu kan juga aksi besar-besaran. Nah, kemudian ini terkait 3 periode dan lain-lain sebagainya dengan aksi-aksi keturunan yang lainnya. Agak aneh belakangan ini memang menurut saya gerakan-gerakan yang dibuat oleh mahasiswa. Saya potong sedikit bang, apakah ada ditunggangi politik, partai politik? Kalau pandangan nih bang ya? Selalu. Itu nggak bisa kita nafikan tuh. Itu pasti ada kepentingan. Cuma yang saya membuat bingung itu yang pertama begini, nyaris tidak ada aksi mahasiswa yang
skalanya besar, yang tuntas. Contoh amandemen undang-undang KPK tetap berjalan sampai dengan sekarang, walaupun sudah dilawan mahasiswa bisa-bisa. Nah, kemudian yang kedua tentang undang-undang tenaga kerja, itu juga masih tetap berjalan. Bahkan sudah diajukan gugatan ke MK pun masih tetap berjalan sampai dengan sekarang. Padahal pada saat itu mahasiswa aksi besar-besaran, tidak tuntas juga. Nah, yang ini pun saya juga khawatir Tidak tuntas juga. tidak tuntas juga. Kenapa? Karena begini, ada formulasi yang berubah. Sekarang itu setiap mahasiswa aksi, selalu ada aksi mahasiswa tandingan yang lain. Atau paling tidak ada lembaga atau ormas atau bla 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 yang lain membuat aksi. Contoh misalnya undang-undang kemarin isunya tentang pelemahan institusi KPK. Ada lembaga lain yang melakukan aksi serupa, bahwasanya ini bukan memperlemah KPK, ini justru memperkuat. Artinya dihadirkan penyeimbang gitu ya, Bang? Saya nggak tahu, kalau bahasa sederhananya mungkin ini semacam pecah belah saja gitu. Sama dengan aksi yang sekarang. Berapa banyak mahasiswa atau kelompok-kelompok yang dikumpulkan? Ada yang ketemu, tiba-tiba ketemu dengan Wiranto. Kemudian ada yang diajak menginap ke Nusantara, ya kan, ke ibu kota baru. Kemudian aliansi BEM juga ada, BEMSI, BEMNUS, BEM ini, BEM itu, dan lain-lain sebagainya kan. Menurut saya karakter gerakan yang seperti ini akan melemahkan gerakan itu sendiri. Kalau kita berkaca terhadap reformasi, di reformasi itu tidak ada satu identitas organisasi manapun yang lebih mencuat dari organisasi yang lain. Gitu. Yang muncul di situ ya hanya nama besar mahasiswa plus nama besar aktivis HAM dan lain-lain sebagainya gitu. Tidak ada nama individu-individu atau tidak ada nama lembaga-lembaga yang merasa saya lebih superhero, saya lebih begini. Enggak ada gitu. Nah, sekarang BEM ini membuat aksi. Nah, BEM ini membuat statement serupa, artinya tidak ada keseragaman gerakan. Nah, ini sedikit memperlemah gerakan mahasiswa menurut saya. Nah, kemudian sifat asli dari penguasa itu ini pasti menilai, oh ini gerakannya sangat mudah untuk dilemahkan, sangat mudah untuk disusupi, mereka sangat mudah untuk dibuat tercerai-berai. Nah, saya pikir hari ini mahasiswa itu harus berpikir bahwasanya ketika turun ke jalan tidak dalam kerangka untuk mengorbitkan nama pribadi, tidak dalam kerangka untuk mengorbitkan alma mater, tapi pure karena memang ini persoalan kepentingan rakyat. Ini persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Bahwasanya hal ini tidak boleh terjadi. Jangan berpikiran bahwasanya dengan saya turun ke jalan nama saya akan muncul. Itu akan memperlemah gerakan itu sendiri. Saya pikir itu yang harus dikoreksi dari beberapa gerakan aksi unjuk rasa mahasiswa di beberapa tahun belakangan ini. Baik, Bang. Sesuai tema tadi, Bang, siapa benar siapa salah? Apakah Abang berani menyimpulkan atau menarik kesimpulan yang salah itu pemerintah ataupun mahasiswa, bagaimana? Kalau saya mengatakan begini, ketika mahasiswa turun ke jalan, udah pasti itu gerakan moral. Nah, kalau sesuatu gerakan itu yang dimulai dengan moral, insya Allah tingkat akurasi kebenarannya jauh lebih benar daripada yang dasarnya bukan gerakan. Nah, mahasiswa itu kan selalu bergerak dengan dasar moral gitu. Baik, Bang. Pesan untuk mahasiswa, Bang, selaku mantan aktivis, Bang. Nah, ini yang paling penting, Bang, kan. Ya, jadi harus ada penyelesaian, Bang, kan. Saya dengar juga kan? tanggal bulan ini juga akan ada kongres rakyat juga akan dilakukan oleh beberapa katakanlah mahasiswa Indonesia. Saya berharap juga itu berjalan dengan baik. Saya punya harapan begini. Mahasiswa itu harus peka terhadap kondisi sosial, kemudian harus kompak dalam bergerak, jangan terobsesi untuk mengupgrade
nama-nama kelompok tertentu atau nama-nama pribadi tertentu begitu, tidak. Mahasiswa itu pure, gerakannya itu adalah gerakan moral force. Itu yang harus diutamakan tanpa basa-basi, karena garis terakhir moral bangsa ini ditentukan oleh mahasiswa dan akademisi begitu. Jadi ketika akademisi dan mahasiswanya moralnya sudah bisa dibeli, katakanlah demikian, wah, bangsa ini akan sangat kacau balau gitu. Karena kita tidak akan punya batasan moral lagi. Baik Bang, kalau tadi untuk mahasiswa Bang, ini harapan untuk pemerintah terusus Bapak Presiden kita Bang. Iya. Karena kan ya kita kan sebagai masyarakat ini punya harapan terhadap pemerintah, terhadap pemimpin dan juga penguasa saat ini Bang kan. Saya berharap di sisa periode ke depan, mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi mampu menuntaskan masa periodisasinya dengan husnul khotimah, itu saja. Oh. Bukan dengan su'ul khotimah, Ya, itu saja. berarti dengan hal yang baik ya Bang Dengan hal yang baik. Baik Bang, terima kasih Bang Ya, untuk terima kehadirannya kasih. Bang. Semoga aktivitasnya lancar dan Amin. juga pastinya banyak jobnya Bang ya. Amin, insyaallah. Baik, sahabat GMPI, sesuai tema tadi, siapa benar dan salah, jangan mencari siapa yang benar dan salah, tapi marilah kita berkolaborasi membangun bangsa ini. Kita berkolaborasi dengan pemerintah, apa yang baik kita ikuti dan apa yang buruk sesuai dengan demokrasi boleh kita kritik. Begitu ya Bang ya. Begitu. Dan harapan kita pastinya Bapak Jokowi dapat membuat perubahan yang lebih baik lagi untuk negara ini. Terima Amin. kasih. Demikian sahabat GMPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. GMPI sanggup mengatasi tantangan.